tahun ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat, ceria, dan semangat. Oh iya, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, kakak akan salam ini dari kelas-kelas. Halo untuk kelas balita, halo juga untuk kelas Madia, halo juga untuk kelas Pratama, dan halo juga untuk kelas Taruna. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, lebih baik kita akan mulai doa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Balita. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah kembali bersama teman-teman kami, juga kakak-kakak yang mengajar kami. Sekalipun melalui Zoom Meet, tetapi kami tetap bersukacita dalam kasih Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, baik. Waktunya kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Ayo adik-adik, semangat kita menyanyikannya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Christine. Nah, adik-adik siapkan hati, pikiran kita, dan juga Alkitab kita. Dan juga harus fokus. Oke adik-adik?
Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, hari ini kita akan memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati dan menyertai kami dari hari lepas hari hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Duduk diam dan biarlah Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan yang pada saat hari ini akan disampaikan oleh Ibu Christine. Biarlah Tuhan juga memberkati Ibu Christine yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada-Mu saja. Berkati kami Bapa, dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, Ibu Kristi minta untuk kakak-kakak yang sudah bisa membaca, boleh membawa Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai dengan 40. Oke, yuk. Sudah? Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nazar Yefta. Demikian firman Tuhan. Lalu Roh Kudus menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mifpa di Gilead. Dan dari Mifpa Gilead di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di dalam orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mifpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Demi dilihatnya dia dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur. Engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan,
maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan setelah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini tema kita berjudul Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Kursi mau tanya nih. Tadi dalam pembacaan Alkitab kita disebutkan ada nama Yefta. Adik-adik tahu tidak siapa Yefta? Ibu Kursi mau tanya dong, siapa sih Yefta? Ada yang tahu? Ibu, aku nggak tahu. Ada yang tahu? Nah, benar. Adik-adik, ternyata Yefta adalah orang Gilead dan dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, saat itu Yefta memimpin orang Israel atau bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, saat keluar dari dari perjalanan menuju Bani Amon, di perjalanan Yefta mengucapkan nazar. Nazar itu sama dengan janji. Nah, kalau di dalam Alkitab, nazar itu adalah seruan kepada Allah. Dalam hal ini, bernazar itu bisa melibatkan orang lain, adik-adik. Nah, saat itu Yefta bernazar, dia katakan seperti ini. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku akan menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Allah, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, itu ada di ayat Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai dengan 31. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari hal ini. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah ketika Yefta bernazar, ternyata Tuhan itu memang akan menyertai dan menolong Yefta, ya, menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Nah, saat itu, saat di perjalanan, Tuhan selalu memimpin bangsa Israel, ya, anak-anak. Namun Yefta saat itu bernazar dan ternyata memang dia dimenangkan. Nah, saat dia kembali ke rumahnya, ternyata yang keluar adalah anaknya, ya, menyambut dengan rebana dan tarian. Lalu
Yefta teringat akan janjinya kepada Tuhan atau yang tadi diucapkan. Lalu dia luka hatinya, ya, karena ternyata yang keluar adalah anaknya sendiri, anak perempuan satu-satunya, ya, anak kesayangannya yang menyambut ayahnya kembali di rumah. Namun karena Yefta adalah orang yang taat akan Tuhan, maka dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka saat itu dikatakan di ayat yang selanjutnya, Yefta membiarkan anaknya untuk menangisi kegadisannya bersama dengan teman-teman. Nah, adik-adik, kita bisa belajar loh dari hal ini. Ternyata kita tidak boleh sembarangan berbicara, atau kita tidak boleh sembarangan berucap. Ya, kadang-kadang kita seperti ini loh anak-anak. Anak-anak minta sesuatu kepada mama dan papa. Aku mau mainan dong mama. Nanti kalau mama beliin mainan buat aku mau merapihkan mainannya. Habis main, aku rapihkan mainannya. Tapi ternyata kita lupa dengan janji itu. Ya, kita lupa. Ternyata tiba-tiba kita tidak merapihkan. Nah, itu tidak baik adik-adik. Maka ketika kita berjanji kepada Tuhan atau kita berjanji kepada siapapun, itu harus kita tepati. Nah, kalau tadi adik-adik bilang mau mainan setelah dibelikan sama mama, lalu adik-adik ya benar-benar harus melakukannya. Mainannya dirapihkan. Mama, aku mau beli buku ini. Wah, di toko buku beli. Lalu adik-adik berucap, nanti aku mau belajar, aku mau baca, gitu ya. Tapi sampai di rumah kita lupa. Kita senang belinya doang, tapi kita membacanya lupa. Nah, itu juga tidak baik. Tapi kita harus mengucapkan apa yang kita ucapkan, itu harus kita tepati. Nah, adik-adik, maka kita harus mau berjanji ketika apa yang kita janjikan itu kita harus kita lakukan, ya, jangan sampai tidak. Nah, adik-adik yang kita mau cermati juga, ternyata Tuhan itu selalu menolong apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Contoh tadi, ya, Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita. Tuhan itu juga akan menyertai kita. Kita tidak boleh sembarangan berucap, tidak boleh sembarangan berjanji. Tetapi kita harus yakin akan pertolongan Tuhan. Nah, misalkan adik-adik, aku mau sungguh-sungguh belajar. Nah, kalau adik-adik mau sungguh-sungguh belajar dengan nilainya supaya baik, adik-adik juga harus sungguh-sungguh belajarnya, ya. Dan yakin kalau Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita, ya. Apalagi Bu Christine suka dengar nih, ada yang berdoa janji sama Tuhan, tapi ternyata lupa sama janjinya, ya. Ketika kita sudah berjanji dalam doa, adik-adik harus benar-benar melakukannya dengan baik. Karena ketika kita menyerahkan semuanya dalam doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu kita harus yakin adik-adik, ya. Adik-adik kecil, adik-adik yang sudah mulai besar ataupun sudah mulai mau naik ke remaja, ya, sudah naik remaja nih. Nah, itu pun adik-adik harus selalu meyakini akan pertolongan Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Dan adik-adik harus yakin akan pertolongan Tuhan, ya. Tapi pertolongannya yang baik, ya. Bukan adik-adik minta, aduh Tuhan aku gak belajar ini, Tuhan tolong aku, terus adik-adik nyontek. Itu enggak, ya. Tuhan gak mau tuh kayak gitu. Nah, tapi Tuhan mau adik-adik juga sungguh-sungguh, ya. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Nah, jadi
Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh sembarangan berucap atau kita tidak boleh sembarangan berjanji. Tetapi apa yang ketika kita sudah berjanji, maka kita harus benar-benar melakukan janji itu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus yakin akan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu selalu akan memberkati kita dan menyertai kita. Jadi pegang teguh terus sampai kita besar, sampai kita nanti kakek tua, kita harus yakin akan pertolongan Tuhan terhadap kita. Maka ketika kita sudah menyerahkan dan kita sudah meyakini, maka Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Ya adik-adik, jadi percaya akan pertolongan Tuhan. Dan ingat satu pesannya yang tadi kita pelajari, satu hal, kita tidak boleh berucap sembarangan, kita tidak boleh berjanji sembarangan, ya. Yang kedua, kita harus selalu meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu baik buat kita, ya. Dan kita harus yakin itu semua. Nah, adik-adik, selamat belajar. Christine juga belajar loh. Selamat belajar untuk selalu meyakini pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasihku kepadamu. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku
tadi kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Christine. Saatnya kita akan melakukan persembahan yang akan kita bisa lakukan dengan cara mentransfer melalui rekening gereja Kristen Pasundan, atau juga bisa disampaikan langsung ke TU GKP Gereja Kristen Pasundan Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan syukur kami. Tuhan, berkatilah kami semua dan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Nathan. Silakan mendengarkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Mari kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Aktivitas kita hari ini adalah kita akan menuliskan janjiku kepada Tuhan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan pada hari ini yaitu 1 lembar kertas HPS dan juga kertas warna, gunting, dan juga double tip. Oh ya, adik-adik, kalau misalkan nggak ada double tip, bisa juga menggunakan lem ya. Oh ya, cara membuatnya, kita menggunting kertas warna kita dengan sesuai keinginan adik-adik. Lalu, tempelkan kertas warna tersebut di kertas HPS. Lalu, adik-adik dapat menuliskan janji-janji adik-adik kepada Tuhan itu apa aja. Seperti ini. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, adik-adik tinggal foto lalu kirim ke guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu hari ini. Kami akan selalu meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi anak-anak yang tidak sembarangan berucap, tetapi kami selalu mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau berdoa untuk pandemi yang terjadi di dunia ini. Tuhan berkati dan Tuhan menolong kami untuk kami dapat melalui semua ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk suster, dokter, dan para medis, juga relawan yang ada di rumah sakit. Engkau memberkati dia, berikan mereka kesehatan, kekuatan, juga sukacita dalam merawat pasien-pasien. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID Bapa atau yang sedang isoman. Engkau yang memberkati dan menyertai mereka.
agar mereka selalu sukacita dan selalu berpegang bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami akan sembuh karena kami yakin oleh bulir-bulir darah Yesus sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami di sekolah. Ajari kami Tuhan, untuk kami mau belajar dengan sungguh-sungguh walaupun secara online. Berkati kami untuk kami juga dapat mengerti akan pelajaran-pelajaran yang boleh kami pelajari di sekolah. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Oma dan Opa, berkati mereka, berkati kesehatannya, dan berikan mereka sukacita yang selalu hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau berdoa sama-sama yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik, kita akhiri kebaktian sekolah minggu dari kita pada hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti kebaktian-kebaktian online ya adik-adik. Dan juga tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Terima kasih adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.